Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Her Anggara Febriata dalam acara live Zoom Herbal Utama yang disiarkan melalui aplikasi Zoom, disiarkan juga melalui Instagram @herbalutama.official dan Facebook Erik Arya. Alhamdulillah di pertemuan ini, pertemuan ke-45, kita akan membahas tentang perkara yang cukup penting, yaitu bekal menyusun strategi untuk tahun 2023. Seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya di tahun lalu terutama ya, kita juga membahas hal yang tidak jauh berbeda dengan sekarang, karena memang setiap tahun kita membutuhkan sebuah pembaruan untuk persiapan tahun depan akan mendapatkan keberhasilan yang lebih baik. Alhamdulillah saya didampingi oleh Pak Erik Arya. Alhamdulillah. Pak Erik Arya tadi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Agak batuk-batuk ini Mangga. Oke, siap. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang bergabung di Instagram, sudah yang bergabung. Oke, di Facebook. Oke, siap. Alhamdulillah. Bekal menyusun strategi untuk tahun 2023. Sebelum kita bahas tentang pembahasan kita ini pada kesempatan ke-45 ini, episode 45, kita akan sedikit bercerita tentang kalender. Ini sudah ada progres, insya Allah bisa segera didistribusikan di akhir bulan bulan Desember tahun 2022 ini. Ada kalender susu kambing. Coba Pak Erik bisa ditampilkan Pak Erik. Ini kalender yang alhamdulillah sudah progresnya sudah hampir selesai. Kalender Agrimas ya Bang ya, kita nyebutnya ya. Nah, ini udah selesai, ada beberapa halaman nih. Susu kambing, susu kambing lagi, iya, kemudian ada madu herbal kurah lupa, iya, kemudian ada lagi ya empon-empon. Iya, udah selesai. Jahe merah dan kunyit Iya, asam. betul. Ada 4 Insya Allah. lembar. Insya Allah ada lagi kalender yang Masya Allah. dalam proses, yaitu kalender Sifakis dan kalender Herbal Utama. Iya, Masya Allah. Oke. Nanti dapat berapa Pak Erik rencananya kalender Sifak? Masih kita susun ini Pak Angga nanti pembagiannya. Semua stokis dapat Pak Erik. Insya Allah pasti setelah Semua distributor dapat Pak Erik. Insya Allah, Insya Allah. Oke. Seluruh jejaring Herbal Utama Insya Allah dapat nanti. Siap. Oke. Nanti kalau jejaring Herbal Utama tapi belum dapat, menghubungi siapa Pak Erik? Nanti jika belum dapat bisa menghubungi nomornya Pak Angga. Pak Arif. Oh iya Pak Arif, Iya, boleh Pak Arif. Pak Arif ya. Pak Arif sudah hadir ya. Bisa dibucitin Pak Arif biar teman-teman semakin akrab nih dengan Pak Arif nih. Oke. Pak Arif monggo. Oke, saya spotlight lah ya. Nomornya berapa nih Pak Arif? Iya. Iya. Bisa diulangi Pak Arif? Ha-ha. Ha-ha. Iya, Masya Allah. Nanti bisa diketik di kolom chat bisa juga. diketik di kolom komentar Ya, ya. Arif, biar bisa di Oke. teman-teman. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Nanti yang belum kebagian bisa langsung menghubungi Pak Arif. Oke. Ini kita live juga Pak Angga di channel Edukasi Herbal Pak Angga, audio. Teman-teman yang kemudian susah sinyalnya, kemudian pengen tetap gabung, bisa gabung di live audio di channel Edukasi Herbal Pak Angga, Oke. Edukasi Herbal Utama. Siap. Oke, selain kalender Agrimas, apalagi Pak Erik yang ingin disampaikan ke yang sudah bergabung ini? Ada beberapa yang sudah bergabung. Nih, Masya Allah. Apa itu Pak Erik? Rencananya kita selain punya brosur gede, kemudian kita punya katalog buku yang reguler. Nanti rencananya kita mau bikin katalog khusus Pak Angga. Ini salah satu bentuk katalog khususnya yang untuk produk Sifakit.
Oke. Ini Masya Allah, mudah-mudahan nanti menjadi tools tambahan buat teman-teman ketika memasarkan produk-produk harapan utama nih. Ini sedang di tahap pengecekan ya, finishing ya Pak Angga ya. Iya. Sebelum nanti cetak banyak. Ini khusus nanti untuk produk-produk Sifakit nanti. Khusus untuk produk-produk Sifakit kita bikin brosur tersendiri. Ini konteksnya juga buku. Mudah-mudahan lebih menarik. Khusus Sifakit ya, harapannya jadi tools teman-teman pemasar herbal utama dimanapun berada, sehingga semakin familiar, semakin paham tentang produk-produk Sifakit. Isinya apa aja itu Pak Erik, buku katalog Sifakit itu Pak Erik? Ini buku katalog Sifakit yang pertama, memang di halaman pertama kita sertakan di sini 12 varian yang kita punya Pak Angga, produk untuk Sifakit anak-anak. Kemudian kita juga sertakan di sini 2 layanan untuk konsumen, layanan konsultasi medis sama layanan konsumen. Kemudian di halaman berikutnya kita bedah satu persatu produk-produk Sifakit Pak Angga. Oke. Lebih rinci dan lebih detail. Oh, mantap sekali. Ini nanti Masya Allah, mudah-mudahan semakin familiar. Oh, ternyata Sifakit dia kuatnya di sini nih, kayak gitu Pak Angga. Dan value yang lebih yang nanti bisa teman-teman jadikan tools dan value tadi Pak Angga. Di sini disampaikan ke kita ya Pak Angga ya. Kita komunikasikan, ini produk udah lama. Sejak tahun 2010. Udah 12 tahun. Ini produk yang sudah eksis 12 tahun. Bukan produk baru. Iya. Apa sih kenapa kok disebutin udah 12 tahun sejak 2010? Ini berarti ini produk yang make udah banyak. Dan alhamdulillah terbukti berkhasiat. Produk-produk Sifakit ini Pak Angga. Betul sekali. Ini nanti juga semakin mendekatkan teman-teman. Oh ternyata, karena beberapa teman-teman nggak tahu Pak Angga, ternyata salah satu varian dari varian Sifakit ialah Sifakit Permata untuk mata. Itu Sifakit yang kemudian positioningnya untuk kesehatan mata. Anak-anak kecil sekarang lihatnya HP. Iya, benar banget. HP. Nah, ini kalau ditanya, Hiu punya nggak nih produk untuk mata? Punya. Sifakit Permata. Masya Allah, ini Insya Allah ditunggu. Oke, launching kapan itu Pak Erik? Mudah-mudahan nanti di tahun depan Januari atau Februari udah bisa didistribusikan ke teman-teman semuanya. Oke. Insya Allah. Cara mendapatkannya bagaimana itu Pak Erik? Cara mendapatkannya nanti bisa kita infoin. Bismillah. Gimana cara daftarnya nanti biar nanti dapat. Oke. Insya Allah. Siap. Kita infoin nanti Pak Angga. Oke, mantap sekali. Oke, rekan-rekan semua yang sudah bergabung baik di Zoom Live, di Instagram maupun di Facebook Erik Karya. Ini sebuah informasi ya. Jadi proses tentang kalender dan buku katalog Sifakit terbaru. Jadi insya Allah terbit di tahun depan. Bagi rekan-rekan semua, silahkan untuk segera japri Pak Erik, booking terlebih dahulu sebelum dicetak, nanti kehabisan. Oke, alhamdulillah informasi-informasi terkini sudah kita sampaikan ke teman-teman semua. Ini sudah ada cukup banyak yang bergabung. Mari kita mulai pembahasan tentang bekal menyusun strategi untuk tahun 2023 bersama Pak Erik Karya. Monggo Pak Erik dilanjutkan. Masya Allah, alhamdulillah. Ini iklan kita untuk kesempatan kali ini Pak Angga. Ini kalau batuk itu, saya kan lagi batuk ini Pak Angga. Itu enak itu pakai sediaan serbu instan kita Pak Angga. Pakai jahe merah plus. Plusnya apa ini Pak Angga? Plusnya apa aja? Oke, di komposisinya ini sudah ada tulisannya jahe merah, lada hitam, pala, gula aren dan gula pasir. Jadi ada lada hitam menambah panas, ini luar biasa. Mantap ini Pak Angga, Masya Allah. Baik teman-teman, kita mulai pembahasannya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keadaan teman-teman semuanya secara kepada utama dimanapun teman-teman berada dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Amin. Masya Allah. Ini materi nyambung dari materi kemarin Pak Angga. Kemarin kita udah bahas apa kemarin kita Pak Angga? Masih ingat nggak nih?
Kemarin kita bahas tentang STP itu ya Pak Erik. Ya, STP ya. Apa itu STP? Segmenting Targeting Positioning. Nah, itu segmenting, targeting, positioning. Nah, harapannya nanti teman-teman udah tahu nih STP-nya karena nanti ini hubungannya dengan itu. Kalau itu kemarin belum disimulasikan, belum digunain, nanti nggak bisa praktek untuk ini. Nah, ini kan di bulan Desember ya kita Pak Angga. Di Desember ini salah satu agenda rutin kalau di tempat kami itu menyusun strategi untuk tahun berikutnya di tahun 2023. Kita mau ngapain tuh nanti di tahun 2023. Nah ya, itu ternyata ada bekalnya Pak Angga. Ada modalnya apa aja sih yang dibutuhkan untuk nyusun strategi di tahun 2023. Nah ini pertanyaan yang teman-teman coba saya minta tolong dijawab nih. Apa strategi Anda di tahun 2023? Ayo coba, apa strateginya? Udah bikin belum strateginya? Nanti mau ngapain tuh di tahun 2023? Oke, monggo yang sudah bergabung ada Pak Ahmad Effendi, ada Pak Arif, ada Bunda Kiki, ada dari tim Etalase Muslim, ada dari Omah Tawon, kemudian Panca Herbal, ada Kak Rina Kusuma, Pak Saiful, sama Tazkiyatul Mila, Pak Sabto, Pak Willy dan Bu Ika. Monggo, mungkin Pak Sabto mau memberikan strateginya yang sudah digodok mungkin, atau dari Bunda Kiki atau dari Bu Ika, monggo silahkan yang mau menyampaikan sharing-sharing tentang apa strategi di 2023. Apa nih strateginya nih? Ini ketika menjelang akhir November dan awal-awal Desember biasanya sudah saya kasih mukadimah nih teman-teman tim Pak Angga untuk evaluasi dan segala macamnya untuk menyusun strategi apa yang mau kita lakuin di tahun 2023. Ini sudahkah ada menyusunnya? Ayo coba udah nyusun belum nih teman-teman? Boleh juga di-on-kan kameranya ya Pak Angga ya? Boleh. Saya Pak Erik mau ngomong, saya sudah menyusun. Saya mau melakukan ini boleh tuh. Dari Panca Herbal juga boleh Mbak Nadia apa Mbak siapa nih? Boleh kalau sudah. Nah ini, menyusun strategi untuk tahun 2023, teman-teman harus punya dulu nih STP-nya tadi. Oke. STP-nya ini nanti STP ini tools yang sangat membantu untuk bikin yang namanya strategi Pak Angga. Kalau kemudian STP-nya belum punya, belum menentukan segmenting, targeting dan positioning, nah nanti tidak akan bisa tajam nanti strateginya. Sebagaimana kemarin kita bahas ya Pak Angga ya. Siapa nih market kita? Kalau kita ngomong seluruh dunia, seluruh orang yang kemudian hidup, seberapa besar kemampuan kita, resort kita seberapa untuk kemudian nembak seluruh manusia itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman sekali lagi udah punya nih STP-nya ini, sehingga bisa ngelanjutin di materi hari ini. Nah ini model untuk menyusun strategi teman-teman. 3 hal ini teman-teman harus punya. Ini tools yang teman-teman bisa pakai ketika mau nyusun strategi. Ini pekan kedua ya Pak Angga ya? Di bulan Desember. Nah ini harapan saya teman-teman nanti sudah punya nih di akhir Desember nanti strateginya. Saya kasih materi ini sehingga teman-teman bisa buat sehingga di akhir Desember nanti punya strategi untuk dieksekusi dilakukan di tahun 2023. Yang pertama modalnya ialah evaluasi. Lakukan evaluasi. Yang kedua SWOT ini. Ketahui analisa SWOT-nya. Yang ketiga PWATS ini Pak Angga, buatlah PWATS-nya. Nah, ini nanti tools yang teman-teman bisa pakai untuk bantu nyusun strategi. Kita bedah satu persatu 3 ini. Sebetulnya banyak Pak Angga strategi yang tools untuk bantu bikin strategi itu banyak banget. Betul. Ini salah satunya saja. Teman-teman bisa ambil referensi di Google banyak banget.
ini salah satunya saja, dan ini yang sering kita pakai ya Pak Angga ya. Oke. Ini sering kita pakai dan kita aplikasikan di Herbando Utama. Yang pertama, lakukan evaluasi. Nah, gimana sih ngelakuin evaluasi itu? Nah, ini toolsnya. Kumpulkan data. Namanya data ini kan apa yang sudah kita lakuin. Kumpulin data. Data itu dikumpulin. Kita sudah lakuin apa saja, sudah ngeksekusi apa saja. Ini dikumpulin datanya. Mana yang berhasil, mana yang nggak berhasil, mana yang efektif, mana yang nggak efektif. Dikumpulin data ini, kumpulin dulu. Habis data ini dikumpulin, kemudian sajikan data yang bisa dibaca. Ini lebih spesifik lagi Pak Angga. Ketika di tahapan pertama itu kita hanya ngumpulin saja datanya. Kita kumpulin di Januari kita ngapain, di Februari kita ngapain, di Maret kita ngapain, sampai di Desember kita ngapain aja nih. Kumpulin semua data. Ada komplain apa saja nih di bulan Januari, ada komplain apa aja di bulan Februari. Kumpulin data, kemudian disajiin. Ini lebih spesifik lagi, disajiin. Sajikan data yang bisa dibaca. Namanya disajikan itu sesuatu yang kemudian bisa dibaca, bisa dinikmati. Beda ya ketika kita kumpulin datanya sama kemudian disajikan dalam bentuk sebuah penyajian yang kemudian bisa dibaca. Lebih terstruktur lah, lebih enak. Kalau data tinggal hanya sekedar kumpul itu kan kita masih meraba-raba ya Pak Angga ya. Ini gimana datanya ini? Masih ke kanan dan ke kiri nggak jelas. Tapi ketika kemudian kita sajikan, disajikan ini memang, makanya saya sering ngomong ke teman-teman tim internal kami Pak Angga. Saya ngomong ke teman, tolong buat laporannya. Tolong ya buat laporan. Nah, laporan ini apa? Laporan itu sebuah data yang disajikan yang bisa dibaca. Kalau sekedar data saja itu bisa ditafsirkan ke kanan dan ke kiri Pak Angga. Bisa ditarik ke kanan dan ke kiri. Tetapi ketika kemudian kita ngomong buat laporan, nah, laporan ini harapannya sebuah data yang sudah disajikan yang itu bisa dibaca. Nah, ini bentuk evaluasi. Akhirnya bisa dijadikan evaluasi ketika kita bisa baca laporan ini. Misal contoh sederhana yang sering kita lakuin di internal Herbando Utama, ketika kita lakuin sebuah event ya Pak Angga ya. Ini konteksnya nggak usah setahun lah. Event. Kita ikut event di BSD, kita ikut event di Jogja, kita ikut event dimanapun itu pasca setelah acara itu pasti tolong buat laporan. Nah, laporan ini yang dimaukan itu evaluasi. Gimana data terkumpul, pengunjung hari pertama berapa, hari kedua berapa, hari ketiga berapa. Apa yang sudah kita lakuin. Nah, dengan laporan tadi kita bisa baca nih, bisa evaluasi. Nah, setelah laporan tersaji, maka harapannya apa? Kita bisa kemudian melakukan analisa dengan melihat laporan tadi Pak Angga. Keluar tuh analisa kita tuh. Oh, ternyata event di Jogja, Halal Fest, kemudian Islamic Book Fair kurang efektif. Oh, nangoni acara ini IAI nggak efektif. Jangankan yang ujungnya aja nggak ada, misalnya seperti itu. Oh, di event ini rame, tapi ramenya cuma yang ngicipi sampel aja. Oh ya, tester aja, nggak ada interaksi, nggak ada komunikasi, nggak ada apa-apa, cuma hanya orang datang itu cuma pengen cari gratisan saja. Nah, akhirnya muncul namanya evaluasi. Oh, di event BSD di Tangerang kemarin, bener bayarnya mahal sampai berapa juta Pak? 17 juta ya. Iya, dimatiin aja Mas. Sampai 17 juta. Bener mahal, di event di EWS itu mahal, hampir 20 juta ya Bang ya. Cost-nya aja hampir 10 juta lebih ya Bang ya. Tetapi ternyata di BSD ini bener-bener pameran yang nggak sekedar pameran, kelasnya bukan kelas daerah, bahkan kelasnya nasional ya. Ternyata konon BSD ini
Dia itu tempat memang buat event-event Asia Tenggara ya Bang ya. Eventnya Asia Tenggara, Masya Allah. Di situ yang datang itu bukan orang sembarangan, artis, pejabat yang datang ke situ ya Bang ya. Betul. Kita kemarin ketika di BSD, Masya Allah. Beda, akhirnya kita bisa tuh menganalisa setelah ada laporannya. Nah, teman-teman tergambar nih ya. Tools yang pertama ini evaluasi nih. Tergambar ya. Dapat insight ya, teman-teman. Nah, ini kadang yang sering luput Pak Angga itu evaluasi nih Pak Angga. Oke. Kita sudah merencanakan dan segala macamnya, ternyata luput. Wes selesai ya sudah selesai udah gitu kan. Padahal ini poin penting ketika kemudian kita mau bikin strategi berikutnya. Clear ya teman-teman untuk evaluasi ini. Tergambar ya. Kita lanjut nih. Nah, mudah-mudahan mudah difahami. Nah, ini tak kupas lebih detail dan lebih dalam lagi nih satu persatu tentang kumpulin data. Ini kumpulin data penjualan, kumpulin mana produk-produk yang fast moving, needle ya Bang ya, needle, kemudian slow, kemudian dead stock. Analisa kenapa kok kemudian produk A ini bisa fast moving, produk B kemudian jadi needle, kemudian ada yang slow, bahkan ada yang namanya dead stock. Kenapa kok sampai dead stock? Oh ternyata misal nih, oh ternyata kita salah order nih. Oh ternyata dulu ini kita order ketika memang ada permintaan dari si A, si B, si C, dan si A, si B, si C ini meng-cancel orderannya sehingga di tempat kita nggak laku sampai dead stock. Kumpulin data tentang itu. Yang berikutnya kumpulin data tentang pertumbuhan market. Kita cek nih, kita kumpulin datanya nih tentang market existing. Orang-orang yang sudah menjadi market kita, market existing ya, yang sudah transaksi dengan kita. Kita cek nih berapa frekuensi belanjanya ke kita. Oh si A itu dulu dia gabung ke kita jadi agen bulan Januari. Ini kenapa dari bulan Januari sampai Desember cuma sekali tok belanja? Apakah yang sekali ini apakah khilaf atau kenapa kan gitu Pak Angga? Akhirnya dia masuk ternyata khilaf gabung ke Enggak sengaja. atau kenapa gitu kan? Oh ternyata, nah ini makanya kenapa era sekarang itu komunikasi dan menghubunginya tuh jangan cuma nanyain orderan tok. Jangan hanya ketika ada masalah tok. Sesekali dikomenin statusnya, sesekali ditelepon, sekali-kali di chat. Nggak nanya orderan, enggak. Disapa. Barangkali pas ono musibah kah? Barangkali pas ada kejadian apakah? Barangkali kita bisa bantu. Oh si B, agen B ini dulu gabung di bulan Maret. Masya Allah agen B ini tiap bulan belanja tuh. Nah, akhirnya kita tahu tuh Pak Angga frekuensi belanjanya. Kemudian oplahnya tiap kali belanja si C ini Masya Allah 1 juta dia belanja nggak pernah banyak tapi acek belanja sehingga ketika di total penjualan selama setahun gede juga Pak Angga. Nah ini dicoba data ini dikumpulin teman-teman, data dikumpulin nih. Udah pernah ngelakuin yang seperti ini sebelum ini teman-teman? Saya tiba-tiba teman-teman wah basi Pak Erik itu udah kita lakuin. Ada yang udah pernah ngelakuin nih teman-teman? Mbak siapa nih Panca Herbal nih? Kurang kelihatan dari sini nih. Udah pernah Mbak Panca ngelakuin yang seperti ini? Bisa dibuka mic-nya. Mana nih Panca ini? Iya. Sibuk banget kayaknya nih. Pasiennya banyak kayaknya Pak Angga. Kemudian tentang new market pun juga bisa kita. Bener Pak Erik, Panca Herbal sudah melakukan Pak Erik. Nah, iya kan, Masya Allah. Beliau chat di kolom komentar. Masya Allah, ya ternyata udah dilakuin Pak Angga. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti kita satu frekuensi Pak Erik. Iya.
Iya betul, Masya Allah. Buat sharing aja Bu yang sudah pernah dan untuk menginspirasi yang lain yang belum pernah. Kemudian tentang new market, pertumbuhan new market ini berapa dari Januari sampai Desember? Yang gabung jadi agen berapa banyak? Yang gabung jadi reseller berapa banyak? Yang kemudian jadi konsumen baru, konsumen ya, berapa orang? Berapa orang? Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa? Nah, idealnya memang laporan itu tiap bulan ada Pak Angga. Idealnya itu tiap bulan tuh ada laporannya. Ini dilakukan tiap bulan. Nggak hanya akhir tahun seperti ini. Kalau akhir tahun seperti ini dan dia nggak punya data bulanan, ya gimana mau create datanya? Idealnya tiap bulan lakuin ini. Idealnya tiap bulan lakuin ini. Kemudian tentang program kerja yang sudah dilakukan. Ini juga penting teman-teman. Kita ngelakuin apa aja. Program salesnya lakuin seperti apa. Program marketingnya seperti apa. Program brandingnya seperti apa. Dari program salesnya, kira-kira yang efektif yang mana, yang nggak efektif yang mana. Dari program marketingnya, yang efektif yang mana, yang nggak efektif yang mana. Program brandingnya, ini programnya berbeda-beda ini ya. Itu mana? Kumpulin semua datanya dari Januari sampai Desember. Nah, ini sajikan data yang bisa dibaca. Ini tak rinci lagi dan tadi sudah tak sampaikan juga. Dirapiin datanya, kemudian susun dengan baik, bikin laporan. Nah, tadi saya sampaikan juga, buatin laporan. Laporan ini kenapa sih? Teman-teman bisa cek di internal kami. Laporan ini mesti tak oyak itu loh. Laporannya mas. Karena dengan laporan tadi kita bisa menganalisa tadi Pak Angga. Nah, laporan dari mana? Dari ngumpulin data disusun dengan baik, bikin laporan. Next ini kemudian lakukan analisa. Analisa ini hasil atau kesimpulan dari membaca data yang tersaji tadi Pak Angga, laporan tadi. Nah, ini nanti buat acuan untuk bikin strategi berikutnya. Tangan saya muncul di anunya Pak. Masya Allah. Jadi modal untuk buat strategi berikutnya. Kemudian yang berikutnya, habis data, kemudian ketahui analisa SWOT-nya. Ini juga penting teman-teman. Kalau STP itu kita lihat ke eksternal. Kalau STP itu kita lihat ke eksternal ya Pak Angga ya, ke eksternal. Nah, analisa SWOT ini kita lihat ke internal nih, ke internal ke kitanya Pak Angga. Kalau STP kan lihat ke keluar ya Pak Angga ya. Betul. Segmentasinya siapa, targetnya siapa, positioningnya gimana. Nah, analisa SWOT ini kita lihat kitanya, internal kita. Nah, ini SWOT ternyata singkatan Pak Angga. Nah, ini coba dibaca satu persatu Pak Angga bahasa Inggrisnya Pak Angga, atau lebih fasih kayak ini. Enggak juga. Nah, itu. Apa aja Pak Angga? Strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, threat, ancaman. Nah, ini kita lihat diri kita, internal kita. Apa sih kekuatan yang kita miliki? Kita itu kuat di mana sih? Kemudian kita itu lemah di mana? Kelemahan kita itu apa sih? Kemudian kita juga lihat diri kita. Peluang dan kesempatan yang bisa kita raih, kita dapat itu apa sih? Dan yang terakhir, ancaman yang kemudian mengintai kita itu apa? Tergambar ya teman-teman. Nah, teman-teman nanti kalau pengen lebih detail dan rinci bisa iklan dulu Pak Angga. Oke. Bisa lihat di sini. Ini saya bahas di sini juga nih. Selain STP analisa SWOT, saya bahas juga di sini teman-teman. Dapatkan di Gramedia terdekat. Oke. Ini bagaimana Herbando Utama itu nerapkan analisa SWOT-nya di sini Pak Angga. Masya Allah. Kita bedah satu persatu. Ini tak buat contoh
Herbal utama Bangga, biar mudah ditangkap teman-teman. Internalnya nih, internal herbal utama, biar teman-teman nanti tergambar. Nanti bisa diaplikasikan, dipraktekkan di bisnis teman-teman masing-masing. Apakah teman-teman yang agen, apakah teman-teman yang distributor ataupun stokis. Kita bahas satu persatu. Kekuatan yang kita miliki. Nah, kita ngomong internal ini, kita ngomong herbal utama ya Pak Angga ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat dirinya masing-masing tuh. Gimana kekuatan Banja Herbal, kemudian teman-teman yang lainnya kuat di mana. Ini misalnya kita ngomong herbal utama nih. Ini kekuatannya yang pertama mungkin kalau kita ngomong marketing dan ngomong pemasaran, herbal utama memiliki lebih dari 125 macam produk, bahkan terus bertambah ya Pak Angga ya. Tahun 2023 kita akan tambah produk selain Husul Hindi, ialah sediaan madu ya Pak Angga ya. Betul madu mah ya Pak Angga, namanya Gizi Mah ya Pak Angga ya. Ini kemasan 125 mili untuk kasus mah. Kita punya sediaan kapsul Gastrohiu ya Pak Angga ya. Nah, ini kebutuhan teman-teman pada tanya, Pak Erik mana nih sediaan madunya untuk mah, mana nih. Nah ini alhamdulillah nih, doa dari doa teman-teman, alhamdulillah insya Allah di tahun 2023 kita akan launchingkan produk untuk mah sediaan madu. Kemudian herbal utama memiliki beberapa sediaan. Nah sediaannya nggak hanya satu macam. Nah, sediaan ini dalam dunia farmasi untuk memudahkan minum. Kalau anak-anak dikasih kapsul kesusahan, anak-anak suruh minum kapsul nggak bisa. Makanya sediaannya kalau untuk anak-anak sediaannya madu formulasi kayak gini nih. Nah, tak ambilkan dari sini nih. Nah, kalau anak-anak sediaannya madu. Ini untuk memudahkan minum Pak Angga. Untuk memudahkan minum. Herbal utama punya beberapa sediaan. Apa aja Pak Angga? Sediaannya Pak Angga? Apa Pak Erik? Kapsul. Kapsul sediaannya untuk dewasa. Cair. Cairan obat dalam, madu. Rajangan teh. Masya Allah. Cairan obat luar seperti minyak BKM, minyak kayu putih. Masya Allah. Oke. Apa lagi Pak Erik? Ada yang satu belum disebutin nih di depan nih. Teman kita nih yang kita minum nih. Oh iya, serbuk instan. Nah, sediaan serbuk instan siap seduh. Nah, itu sediaan-sediaan itu untuk memudahkan konsumsi untuk minum. Nah, ini salah satu kekuatan herbal utama. Kemudian berikutnya, setiap produknya punya STP yang jelas. Punya segmenting, targeting, dan positioning yang jelas. Jelas, spesifik banget. Spesifik, paham ya? Kita ngomong misal nih, saya ngomong ini nih. Ada yang tahu ini produk apa teman-teman? Kelihatan nggak nih? Sifakit Cerdas Cendikia dulu, sekarang ganti Nervita. Ini STP-nya jelas banget, spesifik banget ini. Apa ini Pak Angga? STP-nya Pak Angga, produk ini Pak Angga. Apa Pak Erik? Vitamin untuk suplemen kecerdasan untuk anak-anak. Oke. Nah, sangat-sangat spesifik. Sangat-sangat spesifik. Nah, ini salah satu kekuatan kita. Berikutnya, nah ini dan harus diketahui nih kekuatannya. Teman-teman kekuatannya ada di mana gitu loh. Saya itu kuat di mana sih? Kalau mau perang itu, saya kuat di mana gitu loh. Kemudian sudah terbukti berkhasiat, udah 12 tahun ya Pak Angga ya, eksis produk-produk kita. Kemudian kita legal, punya komitmen yang kuat dengan para mitra-mitranya. Kemudian memiliki support marketing yang lengkap dan sudah running jalan selama 12 tahun. Nah ini kekuatan yang herbal utama miliki. Coba teman-teman list nih, list. Kekuatannya apa? Banja Herbal kekuatannya apa? Pertama misal apa Mbak? Siapa teh? Outletnya yang banyak. Apalagi itu SDM-nya berpengalaman. SDM-nya berpengalaman. Orang-orang farmasi ya, Masya Allah. Kemudian yang ketiga
produknya lengkap. Modulnya lengkap, Masya Allah. Terletak di tengah kota. Terletak di tengah kota. Apalagi nih, bisa dinyalakan Mic-nya. Ya. Jangan-jangan sudah praktek ini ya, sudah praktek ya Panja Herbal ini, Bu Iga. Wah ini sudah Pak Eri ini. Sudah ya? Sudah belum? Mbak Alia ya ini ya? Sudah ya? Di Panja ini juga punya Pak Angga. Sudah. Sudah. Punya apa? Cek kesehatan juga Pak Angga kayaknya Pak Angga. Oh, lengkap sekali. Nah, ini kekuatan juga nih. Masya Allah nih. Kita lanjut teman-teman, kita lanjut. Ketika kita list kekuatan-kekuatan kita, coba kita list nih kelemahan kita. Saya nggak ada kelemahannya Peri. Saya kuat semuanya. Luar biasa. Wah, luar biasa kalau gitu. Ini lagi-lagi tak simulasikan di Hermano Utama. Teman-teman nanti coba list sendiri kondisi teman-teman seperti apa. Ini beberapa contoh kelemahan di Hermano Utama, misal nih Bang ya. Sediaan COD masih kalah dengan kompetitor. Kenapa kok bisa seperti itu? Sediaan ini lebih spesifik lagi COD untuk dewasa Pak Angga, untuk dewasa. Kalau yang anak-anak juara kita. Kalau untuk anak-anak kita sejak 2010 tadi ya, Masya Allah. Tetapi untuk sediaan untuk dewasa, COD untuk dewasa, madu-madu untuk dewasa kita memang kalah gitu loh. Iya. Dibandingkan teman-teman yang sudah kompetitor tuh kalah, kita akui itu Pak Angga. Kalah, kita punya cuma kalah start ya Bang ya. Kalah start, kalah bangun branding, kalah ke marketingannya. Kita akui itu, kita kalah. Makanya kelemahan kita. Kemudian sediaan teh kurang ekonomis ya Bang ya. Harga kurang ekonomis. Ini salah satu kelemahan kita akui juga Bang ya. Beberapa kompetitor kita cek di lapangan ketika keliling kemarin ke arah timur, ke arah barat, ke Jawa Tengah, Jogja juga. Harganya itu ekonomis banget. Antara 20 ribuan, 25 ribuan banget. Nah, ini kelemahan kita. Kalau di tempat kita berapa Pak Erik? 35 tempat kita ya. Naik jadi berapa? 40 ya. 40. Perlu kita bikin lebih Ini gimana kita bisa jual di harga itu tetapi tanpa mengurangi kualitas ya Pak Erik. berasa murah gitu di sisi konsumen tuh Bangga. Ini nanti harus kita pikirkan nih Bangga. Harga segitu berasa murah gitu nanti. Kemudian contoh lagi di Hermano Utama nih, jaringan masih belum teredukasi secara menyeluruh. Ini fakta Pak Angga. Fakta yang kemudian tools yang beraneka ragam yang kita merasa percaya diri, ternyata banyak jaringan kita yang kemudian belum familiar, jangan familiar, tahu aja nggak kadang, tahu aja nggak Pak Angga, tahu aja nggak, padahal di situ banyak hal. Makanya kemarin di Zoom 2 pekan yang lalu ya Pak Angga ya, bahasa apa kita? Tools kemarketingan tuh nah. Oh iya, sempat kita praktekin di sampai detail tuh ya, di share screen-nya kita tampilkan tools di Telegram yang banyak banget. Iya. Oke, betul sekali. Itu kan kita masih ada PR nih di sini nih. Ada PR nih dengan produk yang sangat banyak, kemudian kelebihan-kelebihan tadi, tapi teman-teman jaringan kurang familiar dengan itu. Bahkan beberapa orang baru tahu kalau ada layanan konsultasi medis, ada layanan konsumen, ada layanan khusus jaringan. Kemudian kelemahan juga di yang utama gitu, belum memiliki produk-produk yang sedang booming. Nah ini salah satu kelemahan kita juga nih Pak Angga. Karena memang kita kan belum masuk ke situ ya Pak Angga ya. Mesti komennya teman-teman nih, wah telat Peri ini. Kusul ini. Udah tahun kemarin. Basi kan gitu kan Pak Angga. Apa Sambiloto dulu juga seperti itu ya Bang ya. Momentumnya nggak dapet nih gitu kan. Nah ini kelemahan kita nih. Kita challenge-nya nanti ke depan kita mau mikirkan juga ya Bang ya, biar gimana kita dengan ini kita bisa masuk tuh. Kemudian salah satu kelemahan juga kita, produk-produk utama belum familiar, belum dikenal masyarakat secara luas. Mungkin di komunitas teman-teman sudah familiar, tapi untuk masyarakat luas belum familiar. Di kerabatnya Pak Angga, di saudara-saudaranya Pak Angga,
Saya cek nih. Berapa orang yang kenal Herbal Utama Pak Angga? Satu Pak Erik. Istri saya. Istrinya wah. Coba nanti gimana Pak Erik cara ngetesnya? Produk itu sudah familiar di tengah masyarakat itu. Cek aja ke saudara Anda, tanya produk ini tahu nggak gitu loh. Berarti kalau belum tahu berarti belum familiar tuh. Ini kelemahan di tempat kita. Lanjutnya ini peluang dan kesempatan, opportunities. Nah, peluang-peluang apa nih yang bisa kita kemungkinan kita bisa masuk di situ? Peluang-peluang apa aja nih yang kita bisa lihat dan kita bisa masuk di situ? Contoh saya sampaikan di sini beberapa contoh pengembangan produk baru. Nah, makanya kita akan ngembangkan terus produk baru ya Pak Angga ya. Produk-produk baru ini kita punya peluang nih, terus kita bikin produk-produk baru. Di tahun ini ada 4 produk ya Pak Angga ya, VCO juga. Usul ini VCO 4 in 1. Ini kita lakuin. Apalagi nih opportunity-nya. Produk-produk beraneka macam untuk berbagai keluhan kesehatan. Nah, ada beberapa produk yang kemudian Herbal Utama itu belum punya produk yang secara spesifik di situ. Contohnya apa, Bangga? Apa Pak Erik? Tidak tahu. Misal contoh yang kemarin kita launching produk baru, turun berok. Oh, kita belum punya, makanya kita hadirkan Humuno. Spesifik kita belum punya tuh. Kita belum punya nuh. Ini putus kayaknya ini ya, Bangga. Oh, bentar loh. Iya. Putus ya, Bangga ya. Tempat saya ya. Iya, tempat Pak Erik putus. Oh, nyambung lagi nih udah. Nyambung lagi nih ya. Oke. Sebentar, mohon maaf ini. Tak perlu munculkan slide-ku lagi dulu nih. Slide-ku mana nih, Bangga? Di share screen yang hijau itu. Ya, oh yang hijau ini ya. Yang tengah ini. Oh, ini ya. Oh, ini. Ini. Udah balik. Oke. Nah, kita munculin tuh peluang-peluang kesempatan tuh. Oh, untuk turun berok belum ada. Untuk mah yang sediaan COD belum punya. Untuk mata yang untuk dewasa belum punya. Nah, itu kita munculin kesempatan-kesempatan tuh, peluang-peluang itu. Iki on mode ya Bang ya? Oke, bentar. Sorry suaranya. Coba dicek. Ya. On mode ya? Betul. Terus tutup Angga. Tutup ya? Kemudian ini kesempatannya juga peluang dan kesempatan kita memiliki banyak sediaan. Ini peluangnya lebih gede. Kemudian banyak market yang belum tahu Herbal Utama juga peluang. Kemudian sebagaimana kemarin tak sampaikan di Zoom terakhir, masyarakat itu cenderung ke herbal, lebih percaya pada herbal daripada obat modern. Nah, ini juga peluang. Lanjut, saya klik dulu. Ini ancamannya apa? Misal di kami ancamannya semakin banyak kompetitor, bermunculnya produk-produk yang meniru produk Herbal Utama, meniru plak sama persis nggak ada bedanya sama sekali. Waduh, plak wis pokoknya. Kemudian kompetitor menjiplak strategi Herbal Utama, dijiplak. Ini dijiplak ini bahasa daerah kayaknya Bang, bahasanya. Dicontoh. Kemudian bermunculan belum masuk ya? Masih hilang suaranya ya? Suara saya nggak ada. Bentar. Isu BKO, kemudian produk ilegal lah. Ini ancaman-ancaman yang merongrong Herbal Utama. Kemudian dan ini harus diwaspadai ketika kita tahu ancaman-ancaman ini. Kita harus waspada nih ketika kita tahu ancaman-ancaman ini. Dan ini nyata, fakta. Nah, coba di sisi teman-teman nih, ancamannya apa nih? Contoh misalnya, contohnya semakin banyak toko herbal di sekitar saya. Kalau dulu saya cuma sendiri nih toko herbal, tapi ternyata di sekeliling saya juga ada toko herbal gitu lah. Nah, ini ancaman tersendiri nih. Apalagi coba di list nih ancamannya apa aja nih. Nah, dan ini fakta menjadi ancaman Pak Angga. Oke. Kemudian berikutnya, tak klik dulu.
Nah ini, habis SWOT tadi, kemudian buat watchnya. Habis ngerti, saya tak kesini lagi dulu. Setelah tahu kekuatannya, tahu kelemahannya, tahu peluang-peluangnya, kemudian ngerti ancaman yang mengintai apa, udah kan internal kita. Kemudian sekarang arahnya ke sini, buat watch-nya. Nah, watch itu apa? Planning, organizing, actuating, controlling. Nah, mulai bikin planning itu bikin rencananya. Udah mulai nyusun strateginya, rencana. Nah, rencana ini merupakan hasil keputusan dari data yang sudah dihimpun, terbaca dan teranalisa dengan baik. Buat rencananya, 2023 mau ngapain tuh? Buat rencananya teman-teman. Ini sudah mulai teknikal ini Pak Angga. Buat rencana. Udah ada yang sudah bikin rencananya? Panca Herbal apa nih rencananya nih tahun 2023? Nah, boleh dibocorin dikit Bu Ika? Atau Teh Halia? Wah, rencananya apa? Jangan Pak Erik nanti di audit kompetitor sebelah nanti gitu. Buat rencananya, planning, kemudian organizing. Rencana ini yang sudah kita bikin, kalau teman-teman nanti sudah bikin rencana yang ada, kalau di tempat kami, di internal kami, di Hermal Utama ini rencana tiap pekan ya Pak Angga ya? Tiap pekan ada rencananya, planning rencana. Tiap pekan ada rencana kerjanya tiap pekan. Nanti tiap pekan itu bikin laporan. Nah, laporan ini sebelum laporan itu mengumpulkan data, kemudian disajiin dalam bentuk laporan dan dianalisa. Nah, ini untuk planning berikutnya. Kemudian setelah punya planning, punya rencana, ngapain Pak Eri habis punya rencana? Organizing, diorganisasikan. Namanya bisnis kan bentuknya organisasi ya. Nggak kerja sendiri. Makanya perlu yang namanya diorganisasikan. Nah, kalau ngomongin organisasi, rujukannya ke sini Pak Angga. Iklan lagi. Tapi tidak didapatkan di Gramedia ya. Limited edition. Nah, itu diorganisasikan. Tidak ada pekerjaan dan rencana yang besar dan berat selama dikerjakan bersama-sama. Nah, ini. Yang eksekusi planning tadi itu organisasi. Tim, kelompok orang, bukan sendirian. Diorganisasikan. Kalau bahasa saya ke tim itu, sapi itu gede Pak Angga. Nah, kalau sapi ini kamu makan sendiri nggak akan habis-habis sapi ini. Meskipun kamu itu rakus dan doyan makan gitu loh, nggak akan habis-habis sapi ini. Nah, caranya gimana biar cepat habis nih sapi? Sapi ini saya analogikan kerjaan. Kerjaan Pak Angga. Nah, sapi ini harus disembelih dulu nih, sembelih sapinya, sembelih. Potong-potong kecil-kecil, tusuk-tusuk, bakar, jadikan sate yang enak, kemudian bagi-bagiin, makan bareng-bareng. Kira-kira cepet yang mana? Sama dimakan sendiri tadi. Bu Ika, mau jawab kayaknya nih Bu Ika nih. Dari tadi Panca Herbal terus Pak. yang muncul Panca Herbal di tempat saya Bang. Coba mungkin. Yang lain ya, coba yang lain ayo. Pak Ibnu Bariyah. Iya. Mungkin Pak Roni, Pak Yunus silakan kalau mau boleh menjawab pertanyaannya Pak Erik. Apalagi Pak Erik tadi pertanyaannya Pak Erik bisa diulang sekali lagi. Kira-kira saya analogikan ke tim itu seperti itu karena kerjaan ini saya analogikan sapi gitu loh. Oke. Dan kita kerjanya nggak sendiri. Nggak sendiri. Makanya kan di sini ada tahapan organizing. Habis direncanakan ini diorganisasi, dicacah, dibagi-bagi kerjaan, dicacah, dibagi-bagi gitu loh. Ini sudah dijawab sama Panca Herbal, cepat dibagi-bagi. Apalagi baginya sate tadi ya Bu ya. Masya Allah, cepet nanti itu makan habis langsung. Oke. Ada yang mau mencoba jawab live? Pak Sabto mungkin? Atau tadi Pak Hardi ada? Iya Pak Hardi, kalau mau mencoba menjawab, monggo. Organisasi mungkin
Pak Hardi, oke. Bapak Sabto. Ada giveaway apa enggak? Oke, skip langsung Pak Erik. Monggo Pak Erik dilanjut Pak Erik. Nah, ini penting, makanya teman-teman pendelegasian tuh penting. Kadang oke, kita bisa semuanya, tapi sampai kapan kita melakukan sendiri gitu loh. Kadang makanya miris kalau ada beberapa teman-teman yang sudah bisnis lama 10 tahun lebih Pak Angga, semua masih dilakukan sendiri. Superman. Iya. Nah itu sayang karena harusnya mulai didelegasikan gitu loh. Sedangkan kondisi kita kan semakin tambah umur ya Bang ya. Betul sekali. Mungkin ininya semakin kuat tapi fisik kita makanya bentuknya organisasi. Kemudian setelah diorganisasikan, dibagi-bagiin, ya kan, didelegasikan. Kamu bagian kakinya, kamu bagian kepalanya, makan habisin. Yang berikutnya apa? Actuating. Ini actuating yang kemudian perlu juga jangan sampai hanya sekedar dibagi tapi nggak dieksekusi. Makanya di sini saya sampaikan akan sama saja mereka yang punya rencana dengan yang tidak memiliki rencana. Ketika yang memiliki rencana tidak mengeksekusi rencananya, pembeda antara mereka yang berhasil dengan mereka yang kalah adalah pada eksekusinya. Bisa difahami Pak Angga? Saya bisa Pak Erik. Karena kalimatku kan kayak gini Pak Angga, bulat ini Pak Angga ya. Akan sama saja orang yang punya rencana dengan orang yang tidak punya rencana. Ketika yang punya rencana tadi tidak mengeksekusi rencananya, eksekusi. Sudah PRI, sudah tak bagi-bagi. Si A ngerjakan ini, si B ngerjakan ini, si C ngerjakan ini, si D ngerjakan ini. Lah saya kembali kok nggak ada yang dikerjain gitu loh. Nah, makanya ada poin berikutnya Pak Angga, namanya controlling. Dikontrol Pak Angga. Pastikan semua berjalan dan terlaksana sesuai dengan apa yang telah distrategikan. Kalau bahasa di internal kita di Herman Utama apa Pak Angga? Pasti ini nih Pak Angga. Apa Pak Erik? Mungkin bahasanya sama bahasa saya beda. Bukannya kami nggak percaya, enggak, kami percaya. Cuma kita pastiin apakah itu benar-benar sudah tereksekusi belum, teraktualisasi belum. Oke, kita sudah instruksikan, kita sudah organizing. Nah, sama tim itu sudah dieksekusi belum gitu loh. Oke. Nah, ternyata bukan. Memang kultur Indonesia seperti itu Pak Bikuman itu bilang seperti itu di salah satu podcastnya si siapa Pak Angga, solusi itu kasih solusi. Oh, oke, kasih solusi. Nah, Pak Abi itu bilang gitu. Habit kulturnya orang Indonesia itu seperti itu. Makanya ketika kamu instruksi seseorang itu tanya lagi 5 menit 10 menit lagi. Udah dikerjain belum? Paham nggak tadi apa yang saya ngomongin? Habisnya memang seperti itu Pak. Nah ini pentingnya controlling teman-teman. Butuhnya leader. Butuhnya kalau Pak Abi bilang itu gini Bang, butuhnya Superman. Tetap harus ada Superman-nya dia bilang gitu. Tetap harus ada Superman. Super team tapi kalau nggak ada Superman itu ya nggak jalan gitu. Nah, tetap butuh yang namanya leader. Nah, ini teman-teman harus kuat, leadership-nya ini harus kuat. Tetap harus kuat. Nah ini secara keseluruhan yang kemudian teman-teman bisa jadikan tools untuk buat rencana di tahun 2023 Pak Angga. Coba diulangi lagi yang pertama tadi apa teman-teman? Yang pertama masih ingat nggak ini? Sudah menguap ini. Yang pertama tadi apa? Bener? Iya. Apa? Analisa dari mana ini? Analisa dari pengumpul data dan bikin laporan. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua kita ngerti diri kita nih, kapasitas kita, SWOT-nya.
SWOT-nya inginnya menguasai seluruh Indonesia, tetapi resort kita nggak mumpuni yo, Pak. Kekuatan kita apa, kelemahan kita apa nggak tahu. Sampai yang terakhir ini POATS-nya ini kita bikin ini planningnya, kemudian organisasinya sampai ke controllingnya. Nah, insya Allah seperti itu Pak Angga, alhamdulillah. Nah ini ada yang terakhir ini slide-nya. Ini perlu teman-teman juga pahami ini penutup yang penting banget ini Pak Angga. Kenapa sampai hari ini saya belum berhasil? Ada yang merasa seperti itu nggak nih? Ada yang merasa nggak? Pak Erik, kenapa sih sampai hari ini saya belum berhasil? Ada yang merasa nggak seperti itu? Apa sudah berhasil semua? Alhamdulillah. Ada yang jawab nggak? Richard, alhamdulillah. Belum ada Pak Erik. Belum ya. Ingat teman-teman, keberhasilan itu bukan hanya strategi yang menentukan, namun juga faktor rezeki. Nah, itu Pak Angga, faktor rezeki Pak Angga. Sebaik apapun strateginya, kalau belum rezeki ya sabar dulu. Terus berikhtiar dulu Pak Angga. Kemudian yang mahal itu prosesnya. Hasil serahkan Allah, kemudian lakukan saja sebab-sebab atau ikhtiarnya. Nah ini, nggak semata-mata strategi gitu Pak Angga. Benar nggak Pak Angga? Masya Allah. Tapi juga ada faktor rezeki gitu loh. Rezeki. Mungkin seperti itu Pak Angga, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan mudah-mudahan di tahun 2023 kita bisa tumbuh bersama, grow up together. Amin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan Pak Angga, insya Allah. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai pembahasan tentang bekal membangun strategi di tahun 2023. Baik rekan-rekan semua yang ingin bertanya, baik yang melalui aplikasi Zoom di Instagram maupun Facebook. Coba Mas dicek Instagramnya, barangkali ada pertanyaan. Sama channel Edukasi Herbal Pak Angga. Oke, barangkali ada pertanyaan, monggo, kita masih ada waktu 2 menit. Yang ingin bertanya, silahkan bisa angkat tangan. Oke, dari Omah Tawon, alhamdulillah, makasih ilmunya. Monggo, yang lain yang akan bertanya. Oke, Bung Destur bertanya, 2023 akhirnya resesi enggak ini Pak? Wah, kemarin sempat dibahas juga ini. Ini kira-kira jadi enggak resesinya? Wis janjian durung Pak Erik karo resesi ini, sido teko ora. Monggo Pak Erik, analisanya bagaimana terkait resesi? Gak jadi aja deh gitu. Gimana? Mudah-mudahan gak jadi ya Pak Erik ya? Iya, Masya Allah. Oke, seandainya terjadi pun ya semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk menghadapinya. Oke. Insya Allah. Monggo, kalau ada pertanyaan yang lain. Oke, dari Pak Agus Santosa barangkali mau bertanya. Teman-teman bisa cek ulasannya di sini. Wah, keren lagi nih Bang. Oke. Masya Allah. Bisa didapatkan di di Gramedia terdekat. Oke, Pak Erik, mungkin sudah cukup, bisa closing statement, silakan. Iya, Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak teman-teman sudah berkenan hadir, nyimak dari awal sampai akhir. Sekali lagi harapan kami Zoom rutin ini bisa diterima dengan bagus dan bisa diaplikasikan, dan mudah-mudahan kami berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala teman-teman berkah usahanya, terus bisnis Herbal Utama dan manfaatnya semakin luas. Seperti itu Pak Angga, mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik atas pemaparan materinya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah bergabung baik di live Zoom, di Instagram maupun di Facebook Erik Arya. Terima kasih atas perhatiannya dan kami ucapkan jazakumullah khair. Insya Allah kita berjumpa di Zoom yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.